Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bukanlah sekedar garis waktu terjadinya peristiwa, melainkan kanvas tempat ideologi dan interpretasi manusia melukis realita. Dalam kedalaman teologi, transformasi Yesus dari Nazaret, seorang pengkhotbah Yahudi yang mati di tangan Romawi, menjadi sosok ilahi adalah sebuah misteri yang penuh dengan perdebatan. Ini bukanlah perubahan yang terjadi dalam satu malam saja, melainkan sebuah perjalanan panjang yang diwarnai oleh benturan pemahaman teologis, warisan Yahudi, kebijakan Yunani, dan intrik politik kekaisaran Romawi. Dari generasi ke generasi bayangannya berubah, dari seorang Mesias yang dijanjikan menjadi Logos yang abadi, dan dari seorang utusan menjadi Sang Pencipta. Dalam rentang waktu abad pertama hingga kelima, perdebatan teologis mencapai intensitas tertinggi dalam serangkaian konsili gereja yang mempertemukan para intelektual dan pimpinan agama untuk mendefinisikan status Yesus. Konsili Nisea pada abad keempat menjadi tonggak sejarah ketika perdebatan mengenai keilahian Yesus mencapai klimaksnya dengan penetapan bahwa ia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan konflik doktrinal sementara, tetapi juga membentuk dikotomi yang tegas antara ortodoksi dan bid'ah, antara doktrin yang diterima dan yang ditolak. Namun di balik perumusan doktrin ini, terdapat dinamika kekuasaan yang tidak dapat diabaikan. Gereja bukan hanya lembaga spiritual, tapi juga instrumen politik. Kaisar Konstantinus yang memeluk agama Kristen melihat potensi agama ini sebagai alat penyatuan bagi kekaisaran Romawi yang mulai goyah. Ketegangan teologis bukan hanya tentang masalah iman, tetapi juga strategi imperium. Konsili-konsili berikutnya mulai dari Konstantinopel hingga Chalcedon menunjukkan bahwa diskursus tentang Yesus bukan sekedar pergumulan filsafat agama, melainkan medan peperangan intelektual, ideologis, dan politis. Maka pertanyaan yang muncul bukan lagi sekedar bagaimana Yesus menjadi Tuhan, melainkan siapa yang menetapkannya, dengan alasan apa, dan untuk kepentingan siapa. Pertanyaan tentang siapa yang menetapkan Yesus sebagai Tuhan membawa kita ke dalam sebuah labirin sejarah yang penuh dengan polemik, di mana teologi, kekuasaan, dan kepentingan politik saling terkait. Bukan satu individu, melainkan serangkaian otoritas gerejawi, filsuf Kristen, dan penguasa yang secara kolektif merumuskan dan mengukuhkan statusnya dalam dogma. Keyakinan awal para pengikut bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Tuhan berevolusi menjadi ajaran bahwa ia adalah bahagian dari esensi ilahi yang juga kekal. Pada masa awal-awal kekristenan tidak ada konsensus tunggal mengenai siapa Yesus sebenarnya. Bagi sebagian komunitas Yahudi yang mengikutinya, ia adalah nabi yang membawa kabar keselamatan. Namun bagi kelompok-kelompok Helenistik yang mulai menerima ajarannya, Yesus perlahan disandingkan dengan konsep logos dalam filsafat Yunani, sebuah prinsip ilahi yang menghubungkan Tuhan dengan dunia material. Disinilah awal mula transformasi teologis itu terjadi. Yesus bukan sekedar manusia terpilih, tetapi entitas yang memiliki unsur ketuhanan. Namun gagasan ini tidak diterima begitu saja oleh semua orang. Arius, seorang presbiter dari Alexandria pada awal abad keempat, menolak pemahaman bahwa Yesus memiliki keilahian yang setara dengan Tuhan Bapa. Baginya, Yesus adalah makhluk ciptaan, meskipun yang paling mulia di antara semua ciptaan. Pandangan ini mendapat dukungan luas di berbagai wilayah, cukup untuk mengancam kesatuan gereja yang baru saja tumbuh. Kekaisaran Romawi yang saat itu berada dalam proses menerima agama Kristen sebagai bagian dari struktur politiknya, melihat perpecahan ini sebagai bentuk ancaman bagi stabilitas kekuasaannya. Kaisar Konstantinus yang baru saja mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen dan menjadikan agama ini legal dalam imperiumnya, mengambil langkah untuk meredakan konflik. Ia menginisiasi sebuah pertemuan besar di kota Nisea pada pertengahan abad keempat, mengumpulkan para uskup dari berbagai wilayah untuk menentukan satu doktrin resmi tentang status Yesus. Di bawah tekanan politik dan persaingan antar fraksi teologis, Konsili Nisea menghasilkan keputusan monumental.
Yesus dinyatakan sebagai homoousios, memiliki substansi yang sama dengan Tuhan Bapa. Dengan kata lain, ia bukan makhluk ciptaan, melainkan kekal dan sehakikat dengan Tuhan. Keputusan ini menjadi pijakan awal bagi doktrin Trinitas yang kemudian diteguhkan dalam Konsili Konstantinopel beberapa dekade setelahnya. Namun tidak semua menerima hasil ini begitu saja. Arianisme yang ditolak dalam konsili tetap bertahan, bahkan mendapat perlindungan dari beberapa kaisar berikutnya. Perdebatan antar aliran pemikiran terus berkecamuk, masing-masing berusaha membuktikan kebenaran interpretasi mereka tentang Yesus. Pada akhirnya, penetapan Yesus sebagai Tuhan bukanlah hasil kesepakatan satu individu atau kelompok, melainkan keputusan serangkaian konsili gereja yang melibatkan para pimpinan Kristen. Dengan campur tangan kekuasaan politik yang berkepentingan dalam penyatuan doktrin, keputusan teologis tidak pernah terlepas dari dinamika kekuasaan. Dalam kasus ini, penegasan keilahian Yesus bukan hanya refleksi spiritual, tetapi juga strategi kekaisaran yang membutuhkan keseragaman iman untuk stabilitas politik. Pengangkatan Yesus sebagai Tuhan didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk membangun sistem kepercayaan yang menyatukan komunitas Kristen yang terpecah, mengingat interpretasi ajaran Yesus yang beragam sejak awal. Di sisi lain, ada komunitas Yahudi yang tetap mempertahankan monoteismenya yang ketat dan juga menganggap Yesus sebagai Mesias manusia yang diutus Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Di sisi lain, ada kelompok yang terpengaruh filsafat Yunani yang mengadopsi gagasan bahwa Yesus adalah manifestasi dari prinsip-prinsip ilahi yang kekal. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial politik. Dalam konteks Kekaisaran Romawi yang pada saat itu sedang mengalami pergeseran besar, agama Kristen mulai mendapat tempat sebagai kekuatan baru yang berpotensi menjadi alat pemersatu bagi wilayah-wilayah yang luas dan beragam. Namun keberagaman pandangan tentang Yesus justru menjadi ancaman bagi kohesi sosial di dalam gereja dan secara lebih luas bagi stabilitas kekaisaran. Jika satu versi ajaran tidak ditetapkan sebagai bentuk kebenaran mutlak, maka perpecahan yang lebih besar bisa saja terjadi. Disinilah kekuatan politik berperan penting. Kaisar Konstantinus yang menyadari potensi konflik teologis dalam mengganggu stabilitas pemerintahannya merasa perlu untuk menetapkan dogma resmi tunggal. Oleh karena itu, Konsili Nisea tidak hanya menjadi forum teologis, tetapi juga bentuk intervensi kekaisaran dalam urusan keagamaan. Dalam konsili tersebut, konsep homoousios yang menegaskan bahwa Yesus memiliki esensi yang sama dengan Tuhan Bapa disahkan. Ini bukan sekedar kemenangan ide filosofis, tapi juga keputusan strategis untuk menyingkirkan aliran-aliran yang berpotensi mengganggu stabilitas gereja dan negara. Selain faktor politik, alasan psikologis dan juga sosial juga ikut menjadi faktor pendorong pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Umat Kristen di awal yang sebagian besar hidup dalam penganiayaan dan penderitaan membutuhkan figur yang lebih dari sekedar manusia. Mereka mencari kepastian dan keselamatan di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Jika Yesus hanya seorang nabi atau guru biasa, maka janji keselamatan yang ia bawa tidak akan memiliki otoritas absolut. Dengan menjadikannya sebagai Tuhan, pengikutnya tidak hanya memperoleh kepastian teologis, tetapi juga fondasi spiritual yang kokoh dalam menghadapi tantangan dunia. Alasan lainnya datang dari kebutuhan untuk menyelaraskan ajaran Kristen dengan filsafat Yunani yang telah menjadi fondasi pemikiran di dunia Mediterania. Dalam tradisi filsafat Plato dan Stoikisme, ada konsep logos, prinsip rasional yang menghubungkan Tuhan dengan dunia. Menyamakan Yesus dengan logos memberikan legitimasi intelektual kepada ajaran Kristen, membuatnya lebih dapat diterima oleh kaum terpelajar dan elit Romawi. Dengan cara ini, Yesus tidak hanya menjadi sosok spiritual, tetapi juga entitas metafisik yang sesuai dengan kosmologi Yunani. Proses penetapan Yesus sebagai Tuhan bukanlah suatu keputusan yang diambil dalam sekejap, tetapi hasil dari dinamika panjang antara iman, filsafat, dan politik. Kekristenan tidak bisa berkembang hanya sebagai sekte kecil yang tercerai-berai dalam perbedaan doktrin. Ia membutuhkan struktur yang kuat, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menetapkan satu pemahaman yang tidak bisa diganggu-gugat.
bahwa Yesus bukan hanya manusia, bukan hanya utusan, tetapi juga Tuhan yang sejajar dengan Bapa. Dengan demikian ajaran Kristen dapat bertahan, berkembang, dan akhirnya menjadi agama dominan di dunia Romawi dan sekitarnya. Yesus diangkat menjadi Tuhan bukan hanya demi kebutuhan doktrin, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses ini, baik secara politik, teologis, maupun sosial. Sejak awal, agama bukan hanya perkara iman, tetapi juga alat yang efektif untuk membentuk dan mengontrol masyarakat. Dalam konteks kekristenan, penetapan Yesus sebagai Tuhan tak lepas dari kepentingan gereja, kekaisaran, serta komunitas yang membutuhkan simbol otoritas ilahi untuk menopang keberadaan mereka. Bagi gereja, keputusan ini merupakan langkah krusial dalam membangun struktur yang kokoh. Kekristenan awal tidak memiliki otoritas tunggal yang mengontrol ajaran dan praktek keagamaannya, melainkan terdiri dari berbagai komunitas dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang Yesus. Dengan mengukuhkan doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan dalam esensi yang sama dengan Tuhan Bapa, gereja memperoleh legitimasi yang lebih besar untuk menetapkan dirinya sebagai penjaga kebenaran ilahi. Ini memberikan mereka kekuatan untuk menyingkirkan ajaran-ajaran yang dianggap sesat dan menetapkan hierarki yang jelas dalam kepemimpinan spiritual. Para uskup dan pemuka agama menghadiri konsili-konsili gereja memahami bahwa stabilitas doktrin akan memperkuat kedudukan mereka sebagai otoritas utama dalam urusan keimanan. Di sisi lain, Kekaisaran Romawi memiliki kepentingan yang tidak kalah besar. Kaisar Konstantinus dan penguasa-penguasa setelahnya melihat potensi agama Kristen sebagai alat untuk menyatukan rakyatnya yang beragam. Sebelum kekristenan, Romawi telah mengadopsi berbagai kultus keagamaan, tetapi tidak ada satupun yang mampu memberikan kohesi yang cukup kuat bagi seluruh wilayah kekaisaran. Dengan mempersatukan umat Kristen di bawah satu doktrin yang tidak dapat diganggu-gugat, negara memperoleh kendali yang lebih besar terhadap kehidupan spiritual rakyatnya. Agama yang memiliki satu Tuhan yang mutlak lebih mudah digunakan sebagai alat kontrol daripada sistem kepercayaan yang terfragmentasi. Selain itu, kelompok masyarakat yang tertindas juga memiliki kepentingan tersendiri dalam menerima Yesus sebagai Tuhan. Di dalam dunia yang didominasi oleh kesenjangan sosial yang tajam, janji keselamatan dan kedekatan dengan Tuhan memberikan harapan bagi mereka yang tertindas. Jika Yesus hanya sebagai seorang nabi atau guru, maka ajarannya tidak memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk membangun identitas kolektif yang mampu melawan struktur sosial yang menindas mereka. Namun jika Yesus adalah Tuhan, maka pengikutnya tidak hanya memiliki ajaran moral, tetapi juga akses langsung kepada otoritas ilahi yang lebih tinggi dari kekuatan duniawi manapun. Ini memberikan mereka kekuatan psikologis dan sosial untuk bertahan dalam menghadapi penindasan dan penganiayaan. Faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah pengaruh filsafat dan budaya Yunani. Dalam tradisi intelektual Yunani, gagasan tentang keberadaan ilahi yang turun ke dunia untuk membawa pencerahan sudah mulai menjadi bagian dari narasi filosofis yang umum. Dengan menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang menjelma ke dalam dunia manusia, ajaran Kristen menjadi mudah diterima oleh kaum intelektual dan penguasa Romawi yang telah lama terbiasa dengan gagasan tentang makhluk-makhluk setengah ilahi dalam mitologi mereka. Ini membuka jalan bagi agama Kristen untuk menyebarluaskan kalangan elit yang pada akhirnya membantu mempercepat penerimaannya sebagai agama resmi kekaisaran. Kesimpulannya, penetapan Yesus sebagai Tuhan bukanlah keputusan yang murni bersumber dari perenungan teologis semata, tapi juga merupakan hasil dari berbagai kepentingan yang saling bertemu. Gereja membutuhkan stabilitas doktrin untuk mempertahankan otoritasnya, kekaisaran membutuhkan agama yang mampu menyatukan rakyatnya, dan kaum tertindas membutuhkan simbol keselamatan yang memberikan mereka harapan. Dan budaya Yunani Romawi yang membutuhkan sebuah konsep yang dapat diterima dalam kerangka pemikiran mereka. Semua faktor ini berpadu dalam proses sejarah yang akhirnya melahirkan dogma yang bertahan hingga kini. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.